Channel Cerita Roman, Bab 337. Devi menjawab teleponnya dan terdengar suara marah dari seberang telepon yang lain. "Devi, aku memintamu untuk menjemput Tuan Li, bagaimana kau menanganinya? Sebenarnya apa maumu? Mengapa Tuan Li berdiri di luar sendirian sekarang dan dicegat oleh Satpam? Bagaimana cara kau menyambut Tuan Li? Sebenarnya kau bisa menangani urusan atau tidak?" Teguran Dokter Tanaka itu membuat air mata Devi menggenang di matanya. Sejak kecil hingga dewasa, kakek Tanaka adalah orang yang paling menyayanginya. Dan tidak pernah berkata dengan kencang kepadanya. Tetapi, panggilan telepon kakeknya kali ini, dia ditegur dengan keras dan nada suara kakeknya yang marah membuatnya hampir menangis. "Kakek, aku kenapa? Aku meminta seseorang untuk menjemputnya tetapi dia sendiri yang tidak mau. Mengapa kakek malah menyalahkanku? Lagi pula, apa yang telah aku lakukan? Mengapa kau memaki orang seperti ini? Aku ini cucumu," ujar Devi sambil menangis. "Diam kau, tak perlu menjelaskan semua omong kosong ini kepadaku. Sekarang, saat ini juga kau segera pergi ke depan pintu dan bawa Tuan Li masuk. Ingat, kau harus menyambut Tuan Li dengan baik." Setelah Dokter Tanaka berkata dengan marah, dia langsung menutup teleponnya. Devi tercengang. Dia sama sekali tak pernah menyangka bahwa kakek yang begitu menyayanginya akan memarahinya hanya demi orang luar. Beberapa orang di sebelahnya juga mendengar suara kakeknya di telepon dan Aileen langsung berkata dengan marah, "Siapa sih orang itu? Beraninya mengadu kepada kakekmu. Orang seperti ini memang orang yang paling hina, dan aku paling benci dengan orang yang licik seperti itu. Kan hanya tidak menjemputnya saja, lalu apa masalahnya? Selain itu bukannya Louis sudah memberinya uang agar dia bisa naik taksi sendiri? Kenapa, memangnya dia harus duduk di mobil Louis? Apa dia benar-benar menganggap dirinya itu sesuatu? Dia juga tidak pergi ngaca dulu, harga mobil adikku itu $2 juta lebih. Pantaskah orang seperti dia itu duduk di mobilnya? Masalah sepele seperti ini saja masih sampai mengadu segala. Dia itu laki bukan sih? Aku rasa dia itu sama sekali bukan laki. Louis juga marah, bajingan ini benar-benar berbahaya. Tadi saat bertemu dia masih tersenyum. Aku kira dia orangnya jujur dan polos. Tak disangka ternyata begitu hina dan memalukan. Pakai acara mengadu segala di belakang kita. Kak Devi, jangan marah, aku akan turun dan membuat perhitungan dengannya sekarang." Devi segera mengibaskan tangannya, "Sudahlah. Kakek tidak pernah marah kepadaku. Dan kali ini dia sangat marah, itu berarti bahwa orang ini sangat penting. Kalian jangan membuat masalah lagi. Nanti jika masalahnya jadi besar, kakek akan marah kepadaku lagi dan itu malah akan semakin merepotkan." Beberapa anak dari keluarga kaya itu saling menatap dan Aileen juga mengerutkan keningnya kemudian berkata, "Memangnya apa sih kehebatan orang ini sampai-sampai kakekmu rela memarahimu demi dia? Devi, kakekmu masih ingin menjodohkanmu dengannya, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan kakekmu benar-benar telah bertemu dengan salah satu teman lamanya di ujung gunung sana pada tahun-tahun awal dulu, jadi orang itu adalah salah satu keturunannya. Kalau benar seperti itu kau harus lebih berhati-hati. Jangan kalian memang sudah dijodohkan sejak bayi dulu." Louis bilang, anak itu seperti dari keluarga miskin dan terlihat menyedihkan serta tidak punya selera dalam hal fashion. Apalagi dia juga suka mengadu. Jika orang seperti ini nantinya hanya mengandalkanmu saja, ini pasti akan sangat merepotkan dan tak ada habisnya masalahmu nanti. Kepala Devi tampak mengkerut dan penuh dengan warna kegelapan. Dengan marah dia berkata, "Aku tidak peduli siapapun dia. Bagaimanapun juga aku hanya menuruti ucapan kakekku untuk menyambutnya saja. Mau mengandalkanku? Suruh mimpi saja sana. Meskipun seluruh pria di dunia ini sudah mati pun aku tidak akan mau bersama dengan orang seperti ini." Aileen terkikik dan berkata, "Tentu saja. Devi, kita kan kembang kampus legendaris. Siapa tahu saja Tuan Muda Regat tak akan jatuh cinta kepadamu malam ini pada pandangan pertama.
Nanti pada saatnya, kita bandingkan mereka berdua, ini baru menarik. Devi tersenyum dan melambaikan tangannya, sudahlah, jangan mengolok-olokku lagi. Kalian duduk dulu sebentar, aku akan mengurus orang itu dulu lalu aku akan kembali ke sini mencari kalian. Channel Cerita Roman, Bab 338. Setelah Reva melakukan panggilan telepon lalu dia diusir ke samping oleh para satpam. Jika bukan karena Reva menyebutkan nama Dr. Tanaka kemungkinan besar dia sudah akan langsung diusir dari sini. Ketua satpam itu berdiri di sebelah Reva, seolah-olah dia khawatir Reva akan mencuri sesuatu dari sini. Hei, ini sudah lama sekali dan belum ada seorang pun yang datang untuk menjemputmu. Kau masih tidak mau mengaku bahwa kau sudah berbohong. Masih berani bilang Dr. Tanaka yang menjemputmu lagi. Apa kau tahu dia pergi kemana? Tidak, seharusnya aku bertanya, apakah kau tahu seperti apa Dr. Tanaka itu? Aku sudah melihat banyak pembohong seperti kalian. Hanya saja, ilmu bohongmu ini terlalu dangkal. Setidaknya orang lain itu menyewa mobil mewah, berpakaian dan berpenampilan bagus. Tetapi kau ini meskipun memakai jubah kaisar juga tetap tidak terlihat seperti kaisar. Siapa yang bisa kau tipu? Ketua satpam itu terus mengejeknya. Reva tidak bisa menahan cemberut di wajahnya, untuk apa kau banyak omong? Nanti saat orang yang menjemputku tiba, bukankah sudah bisa membuktikan identitasku? Ketua satpam itu langsung kesal, sial, sudah jelas kau datang ke wilayahku untuk menipu, memangnya kenapa kalau aku banyak omong? Dasar brengsek, kau masih berani menunjukkan kekesalanmu. Tidak suka mendengar ucapanku, kan? Oke, aku tidak akan berbicara lagi tetapi akan langsung bertindak. Gimana puas kau? Ketua satpam itu langsung mendorong Reva setelah dia selesai berbicara dan menunjukkan ekspresi provokasi di wajahnya. Wajah Reva tampak dingin. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan menggenggam lengan ketua satpam itu. Coba saja kalau kau sentuh aku lagi. Ketua satpam itu sangat marah. Persetan, beraninya kau memukuli aku. Hajar dia. Beberapa satpam itu langsung mengepungnya. Roman. Bab 340. Nama gadis itu adalah Helen Montana. Dia adalah putri dari paman Boris Montana. Boris Montana adalah si pemilik warung makan tempat dia pergi bersama Nara dulu. Saat pertama kali tiba di kota Carson, dia tinggal bersamanya sebagai tetangga. Helen 2 tahun lebih muda dari Reva. Saat itu dia selalu suka mengikuti Reva kemana-mana. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi seorang gadis yang langsing. Hanya saja, apa yang dia lakukan di sini? Wanita itu seperti kucing yang ekornya terinjak. Dia sangat marah, kau sudah buta ya? Memangnya kau tidak melihat aku di sini sehingga menabrak aku? Helen meminta maaf terus-menerus. Maafkan aku. Aku tidak sengaja, aku benar-benar minta maaf. Dengan marah wanita itu berkata, apa gunanya meminta maaf? Memangnya kau tidak punya mata? Kau tahu tidak berapa harga gaunku? Memangnya cukup dengan meminta maaf saja? Tidak usah banyak omong, cepat ganti. Suara Helen bergetar, bagaimana jika aku membantumu membersihkannya? Wanita itu semakin marah, apakah kau tahu apa yang dinamakan dengan kemewahan? Kau telah menumpahkan anggur merah di atasnya, pakaian ini sudah tidak ada harganya lagi. Aku tidak ingin banyak omong denganmu, pakaian ini harganya $170.000. Kau bayar sekarang juga kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Helen langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pakaian seperti itu ternyata sangat mahal sekali harganya. Dengan cemas Helen berkata, kakak, pakaian ini kan masih bisa dipakai setelah dicuci. Wanita itu berkata dengan marah, kentut, barang-barang mewah seperti ini mana ada yang dicuci. Orang-orang di sekitar mereka juga bergumam dengan suara rendah, melihat penampilannya itu, aku rasa dia juga tidak mengerti apa yang dinamakan dengan kemewahan. Dari mana gadis ini berasal, dia berpakaian dengan sangat buruk.
Bagaimana mungkin bisa ada orang seperti ini yang datang ke acara penting seperti pertemuan pertukaran medis ini? Helen tersipu dan berkata dengan suara rendah, "Kak, barusan, aku hanya berdiri di sini dan tidak bergerak. Kau sendiri yang melangkah mundur dan menabrakku, kau tidak bisa menyalahkanku." Wanita itu langsung mendelik, "Maksudmu kau ingin menyalahkanku? Oke, bagaimana jika aku meminta satpam untuk menunjukkan video CCTV-nya? Kita lihat siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas hal ini." Wajah Helen seketika berubah dan dengan cepat dia berkata, tidak perlu, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." "Tidak ada uang," wanita itu berteriak dengan marah, "karena kau tidak punya uang lebih baik panggil polisi saja. Kau bisa mendekam di penjara. Bagaimanapun juga kau harus menebus kesalahanmu." Seorang wanita di sebelahnya mengangguk, "Ya benar. Ada aturan tak tertulis di kalangan masyarakat ini. Jika kau telah melakukan kesalahan maka kau harus bertanggung jawab. Jangan pikir bahwa dengan menangis dan berpura-pura menyedihkan akan membuat orang merasa kasihan dan simpati kepadamu. Itu hanya akan semakin menunjukkan bahwa kau tidak bertanggung jawab. Aku sudah sering melihat orang-orang seperti kalian. Apa yang kau katakan dan apa yang kau lakukan di belakang itu dua hal yang berbeda. Kelihatannya menyedihkan tetapi sebenarnya tidak tahu seberapa kelamnya hatimu. Orang-orang seperti kalian ini sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati." Helen sangat panik sehingga dibuat hampir menangis. "Kak, aku datang ke sini karena ada hal penting. Bagaimana kalau aku ganti uangnya, setelah aku selesai dengan urusanku di sini. Aku pasti tidak akan berhutang apapun kepadamu." Wanita itu langsung menggelengkan kepalanya, "Tidak, beri aku uangnya sekarang atau aku akan memanggil polisi. Hanya 170.000 saja. Kau tidak mungkin tidak memilikinya, kan? Kau pikir dengan melarikan diri kau tak perlu bayar lagi? Aku kasih tahu, jangan mimpi. Aku akan menghajarmu sampai mati." Wanita itu lalu mengangkat tangannya untuk memukulnya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan meraih lehernya. Dan sebelum wanita itu bisa memahami apa yang terjadi dia telah diangkat ke samping. Segera setelah itu sebuah kaki ditendangkan ke perut bagian bawahnya dan wanita itu ditendang ke lantai. Reva yang melakukannya. Lalu dia menghampiri Helen dan menatap satpam itu dengan dingin, "Lepaskan orangnya." Melihat ini, manajer rahasia tertegun sejenak dan berkata, "Tuan, ini adalah..." "Aku katakan sekali lagi," Reva berkata dengan dingin, "lepaskan orangnya." Manajer rahasia sangat marah, "Tuan, aku tidak peduli siapa sebenarnya dirimu. Tetapi dengan menghajar orang apalagi meminta kami untuk melepaskan pencurinya ini sama sekali tidak mungkin." "Tidak mungkin," Reva mencibir. Tiba-tiba dia meraih leher manajer rahasia dengan punggung tangannya, mengangkatnya lalu berteriak, "Sekarang sudah mungkin belum?" Saat beberapa satpam melihat situasi ini, mereka segera bergegas, "Lepaskan manajer kami." Reva tidak melepaskannya, alih-alih dia malah meninju dan menendang mereka. Dengan cepat dia telah merobohkan semua satpam yang ada di sana. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu langsung tercengang. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa Reva memiliki kemampuan yang luar biasa. Reva melemparkan si manajer rahasia itu ke samping lalu menarik Helen ke belakangnya. Dia berkata dengan lembut, "Apakah kau baik-baik saja?" Helen menangis dan berkata dengan suara gemetar, "Kak Reva." Reva tersenyum. Manajer rahasia langsung berdiri dan meraung, "Beraninya kau menghajar orang di sini? Apakah kau tahu siapa aku?" Channel Cerita Roman. Bab 342. Reva berkata dengan dingin, "Aku tidak perlu tahu siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa ini kesalahan kalian sebagai pria gagah yang menindas seorang gadis kecil." Manajer rahasia berkata dengan marah, "Dia adalah seorang pencuri. Kami hanya menangkap seorang pencuri, apa masalahnya?" Reva bertanya balik, "Bagaimana Anda membuktikan bahwa dia adalah seorang pencuri?" Manajer rahasia, "Dia tidak punya kartu undangan jadi dia menyelinap masuk." "Bukankah ini namanya pencuri?
Reva langsung berkata, dia datang bersamaku. Ini, manajer rahasia tak bisa berkata-kata. Mereka yang memiliki kartu undangan memang bisa membawa orang lain masuk. Manajer rahasia masih tetap mengoceh, kalau begitu, kau juga tidak bisa sembarangan menghajar orang. Reva menunjuk wanita itu dan berkata, lalu mengapa kau tidak berbicara ketika dia memukuli orang lain? Manajer rahasia terdiam dan tampak canggung. Dan pada saat ini, sebuah suara mengejek terdengar, wanita itu memukul orang karena orang itu memang sudah sepatutnya dipukul. Sedangkan kalau kau yang menghajar orang, sudah pasti itu salahmu. Semua orang langsung menoleh dan melihat sepasang pria dan wanita sedang berjalan mendekat sambil tersenyum. Mereka adalah Xavier dan Kezia. Kakak iparku sayang, kita bertemu kembali. Xavier berkata sambil tersenyum, kita ini benar-benar berjodoh ya. Reva segera mengerutkan keningnya. Kedua orang ini ingin berbuat onar apa lagi. Salah seorang yang berada di tempat itu mengenali Xavier dan Kezia. Dan orang itu bertanya dengan penasaran, Kakak Su, apakah kau mengenal mereka? Tentu saja, Xavier segera tersenyum dan berkata, namanya Reva. Dia adalah kakak iparku. Adikku Nara, kalian tahu kan, waktu itu dia mencari pria untuk menikah ke dalam keluarga kami. Dan Reva ini adalah menantu sampah yang tak berguna itu. Begitu ucapan ini dilontarkan, seluruh orang yang berada di ruangan itu langsung gempar. Ternyata dia, ya Tuhan, aku memang pernah mendengar bahwa Nara telah menikah dengan seorang pria yang tak berguna, ternyata seperti ini orangnya. Kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya menantu sampah saja sikapnya sombong sekali, masih ada aturan tidak sih? Mata manajer rahasia langsung cerah kembali karena barusan dia dibuat ketakutan oleh Reva. Dia mengira Reva adalah orang terpandang jadi dia tidak berani sembarangan. Tetapi melihat situasinya sekarang, ternyata Reva tidak ada backingan apa-apa. Bahkan keluarga Su yang berada di belakang Xavier juga bukan siapa-siapa. Tuan Muda Su, apakah keluarga Su mau bertanggung jawab atas urusannya? Tanya manajer rahasia dengan dingin. Dengan cepat Xavier berkata, manajer rahasia, kau jangan salah paham. Urusan dia tak ada hubungannya denganku. Kami telah pisah rumah. Mereka bukan lagi anggota keluarga Su kami. Tetapi manajer rahasia, aku sarankan kau untuk memeriksa kartu undangannya. Setahu aku, keluarga mereka tidak menerima kartu undangan. Reva ini hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit saja. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke tempat yang begitu mewah? Dengan cepat Kezia juga berkata, saat kami mau masuk tadi, dia sempat dicegah oleh satpam di luar karena tidak punya kartu undangan. Tetapi dalam sekejap mata saja dia sudah bisa masuk ke sini. Jangan kedua orang ini adalah satu komplotan. Pertanyaan ini membuat semua orang gempar kembali. Menantu sampah, orang tak berguna, petugas kebersihan. Dengan begitu banyak gelar yang ditambahkan sekaligus membuat semua orang semakin membenci Reva. Ekspresi manajer rahasia menjadi dingin. Lalu dia menunjuk Reva dengan telunjuknya dan memaki, dasar bajingan, aku pikir kau sangat hebat ternyata tak ada apa-apanya. Kau tadi bilang kau yang membawa gadis ini masuk. Oke, perlihatkan kartu undanganmu, aku akan memeriksanya. Reva, aku tidak punya kartu undangan. Manajer rahasia tertegun sejenak lalu memaki, dasar brengsek, kau jujur sekali ya. Kalau kau tidak punya kartu undangan dan menyelinap masuk ke sini berarti kau adalah seorang pencuri. Masih berani menghajar satpam dan orang-orang di sini lagi, kau ini mau merampok ya. Pengawal, panggil polisi, cepat panggil polisi. Dasar bajingan, kalau aku tidak membuatmu mati kali ini, aku akan mengikuti nama keluargamu. Channel Cerita Roman, Bab 343. Tiba-tiba air muka Helen berubah, lalu dengan cepat dia meraih lengan Reva dan berkata, Kak Reva, kau pergi dulu saja. Nanti begitu polisi datang, itu akan merepotkan. Reva tersenyum dengan ringan, tidak apa-apa.
Meskipun aku tidak punya kartu undangan tetapi mereka juga tidak dapat melakukan apa-apa kepadaku. Xavier mencibir, Reva, kau kira dengan Nara yang telah mendapatkan perusahaan farmasi Subearti kau sudah cukup hebat. Pertemuan pertukaran medis ini merupakan acara penting bagi komunitas medis di ke-6 provinsi selatan. Semua orang yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal di bidang medis dari berbagai provinsi. Perusahaan farmasi Su itu tidak ada apa-apanya di sini. Dan kali ini, Nara juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Xavier menghindari pembicaraan tentang Reva yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis tersebut. Dia sengaja melakukannya untuk mempermalukan Reva saja. Reva mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini sekelompok satpam bergegas keluar dari lokasi acara dan mengepung mereka dengan wajah garang. Manajer rahasia sangat marah dan langsung berteriak, "Itu dia! Itu dia! Tangkap dia! Patahkan semua jari-jarinya! Brengsek! Beraninya kau datang ke Villa Connor ini untuk membuat masalah. Aku ingin lihat bagaimana kau mati nanti." Ada banyak orang di sekitar mereka dan semuanya memandang Reva dengan jijik. Seorang berondong tak berguna yang hanya menjadi menantu sampah benar-benar tak tahu diri sama sekali. Apakah dia pikir dirinya itu benar-benar orang terpandang? Jangan bilang properti itu milik keluarga mertuamu, bahkan jika rumah itu milikmu juga apa gunanya? Datang ke sini untuk mencari masalah sama saja artinya dengan meminta masalah. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak dia benar-benar menganggap dirinya itu sesuatu. Hehehe, kali ini tidak sesederhana diberi pelajaran saja. Para satpam itu langsung mengepung Reva dan bersiap untuk menyerangnya. Dan di saat yang sama tampak sekelompok orang turun dari tangga. Mereka adalah Devi dan teman-temannya. Saat Reva melihat Devi lalu dia segera berkata, "Bagaimana cara aku masuk ke sini tadi? Kau bisa bertanya kepada wanita itu." Semua orang menoleh dan terkejut ketika mereka melihat Devi. Manajer rahasia langsung panik dan dengan tergesa-gesa berkata, "Hei bocah, kau jangan sembarangan menunjuk. Memangnya kau tahu siapa dia? Dia itu cucu dari Dr. Tanaka, putri sulung keluarga Tanaka. Namanya Devi Tanaka. Kau kira kau siapa? Hah? Beraninya mengganggu Nona Tanaka. Kau benar-benar ingin cari mati ya?" Saat Xavier melihat Devi, dia langsung mengaguminya. Sekarang saat mendengar nama itu disebutkan, tatapan matanya bahkan tampak lebih bersemangat lagi. Dia adalah Devi Tanaka, benar-benar cantik sekali. Jika aku bisa menikahinya, keluarga Su aku pasti akan bangkit kembali. Diam-diam Xavier berpikir di dalam hatinya. Melihat situasi di sini, Aileen langsung bertanya-tanya, "Devi, siapa itu? Mengapa dia berbicara sambil menunjuk dirimu?" Devi tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia menoleh dan wajahnya tampak dingin. Ada apa lagi dengan pria ini? Baru masuk sudah membuat masalah lagi. Louis tersenyum dan berkata, "Bukannya dia adalah calon yang dijodohkan kepada Kak Devi sejak bayi itu?" Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Devi langsung memerah dan menatap Louis sambil memakinya, "Diam kau. Dia hanya mengenal kakekku. Apa hubungannya denganku? Orang ini benar-benar merepotkan." Louis langsung tersenyum dan berkata, "Kak Devi, bagaimana kalau aku membantumu mengusirnya?" Devi tampak ragu-ragu sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Lagi pula, ini adalah pesan dari kakekku. Jika mengusirnya bukankah malah akan membuat malu kakekku? Oke, kalian bermain-main dulu saja. Aku akan pergi menangani masalah ini." Aileen mengangguk, "Devi benar. Oke, mari kita ke depan dulu. Katanya Tuan Muda Regatta akan segera tiba. Devi, cepatlah, jangan menunda waktu untuk melihat Tuan Muda Regatta." Devi mengangguk-angguk lalu berjalan ke tempat kejadian sambil mengerutkan keningnya. "Apa yang terjadi?" Manajer rahasia berjalan sambil menyanjungnya, "Nona Tanaka, keduanya masuk ke sini tanpa kartu undangan. Mereka menyelinap masuk ke lokasi acara dan mencoba mencuri sesuatu dari sini."
Setelah ketahuan mereka malah menghajar orang di sini. Aku sedang menanganinya sekarang. Channel Cerita Roman, Bab 344. Wajah Devi menjadi lebih dingin. Tadi dia mendapati Reva hampir berkelahi dengan satpam di luar, lalu sekarang setelah masuk ke dalam malah langsung memukul orang. Dari mana si orang ini berasal? Mengapa liar sekali? Baru beberapa menit saja tidak memperhatikannya, ternyata dia telah membuat kekacauan besar lagi di sini. Siapa sebenarnya orang yang dicari kakeknya ini? Beraninya menghajar orang pada saat acara penting seperti ini. Benar bukan sikap seorang pria gentleman. Sejak kecil Devi sudah mempelajari etiket terbaik dan bertemu dengan kalangan orang-orang terpandang di lingkungannya sehingga dia paling mementingkan etiket. Dia sangat menghina mereka yang bersikap tidak gentleman. Beberapa hal yang dilakukan Reva membuatnya sangat membenci Reva. Jika bukan karena pesan dari kakeknya sendiri, dia juga malas untuk mempedulikan masalah ini. Lalu sambil melirik Reva dengan marah, Devi berkata, "Manajer rahasia, aku yang membawanya ke tempat ini, apakah ada masalah?" Semua orang yang ada di sekitar mereka berseru dengan kaget. Ekspresi mereka langsung berubah. Ada apa sebenarnya? Reva, si menantu sampah dan petugas kebersihan itu dibawa ke tempat ini oleh putri keluarga Tanaka. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Bagaimana mungkin Devi bisa mengenal seorang petugas kebersihan yang tak ada apa-apanya ini? Bahkan, dia juga membawanya masuk secara pribadi ke acara penting ini. Saudara-saudara keluarga Su langsung tercengang. Ternyata Reva benar-benar kenal dengan Devi. Terutama Xavier, wajahnya membiru karena marah. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa Reva mengenal wanita secantik Dewi ini? Sebelumnya Anya, dan sekarang Devi. Mengapa semuanya membela Reva? Apa bagusnya si Reva ini? Dia itu kan hanya menantu sampah. Memangnya dia lebih baik daripada putra sulung dari keluarga Sukami? Batin Xavier. Xavier berkata, "Nona Tanaka, apakah kau sudah salah orang? Reva ini adalah menantu sampah, jangan kau sudah ditipu olehnya. Atau, jangan kau sudah salah mengenali orang. Mungkin dia hanya terlihat seperti seseorang yang kau kenal saja." Alis Devi langsung berkerut, kakeknya malah ingin menjodohkan dia dengan Reva. Tak disangka ternyata Reva sudah menikah dan dia adalah menantu sampah. Bukankah kakeknya sembarangan menjodohkan saja kalau begitu? Tidak peduli seberapa hebatnya Reva ini, dia juga tidak mungkin menginginkan suami orang lain. Selain itu, orang yang begitu kasar dan liar seperti dia tidak mungkin membuat Devi tertarik. Dari keseluruhan Reva ini rasanya tak ada satupun yang cocok untuk dikaitkan dengannya. Tetapi akhirnya Devi menekan ketidaksenangannya dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku akan membawa orang yang salah ke dalam acara ini?" Xavier tak bisa berkata-kata. Manajer rahasia juga ikut bingung. "Nona Tanaka, ini. Devi mengerutkan keningnya. Ini apa? Aku yang membawanya masuk, apakah aku masih perlu menunjukkan kartu undangan?" Tidak perlu, manajer rahasia mengibaskan tangannya dengan cepat. Pertemuan pertukaran medis ini diselenggarakan oleh Dr. Tanaka sedangkan Devi adalah tuan rumah dari tempat itu. Siapa yang berani mengatakan apa jika dia yang membawa masuk sendiri orang itu? Wanita yang tadi masih merasa tidak puas lalu berkata, "Tetapi, dia tadi menghajar orang di sini. Teman wanitanya itu malah merusak pakaianku. Jika tidak mau membayar kompensasinya juga tidak apa-apa, tetapi mengapa masih menghajar orang? Nona Tanaka, apakah orang yang kau bawa masuk sendiri itu bisa begitu tidak beradab?" Wajah Devi tampak dingin dan bahkan tatapannya pun lebih menghina Reva lagi. Dia adalah menantu sampah dan sekarang bahkan berhubungan dengan seorang wanita di sini. Apakah benar ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini? Tidak hanya itu saja, dia juga tidak beradab. Sudah tidak membayar kompensasi karena merusak pakaian orang lain, sekarang bahkan ditambah dengan menghajar orang juga. Tidak tahu malu, biadab, dan tidak sopan.
Apa sih yang kakek lihat dalam dirinya? Devi benar-benar merasa kecewa melihat Reva sekarang. Dia terlalu malas untuk membantu Reva. Aku hanya membawanya masuk. Urusannya yang lain tidak ada hubungannya denganku. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Xavier juga menghela nafas lega. Dia mengira Devi akan membela dan melindungi Reva. Tak disangka, Devi malah memutuskan hubungannya. Kali ini, Reva pasti akan celaka. Channel Cerita Roman, Bab 345. Reva mengernyit sedikit, dia tidak menyangka Devi akan berkata seperti itu. Manajer rahasia meluruskan punggungnya dan berkata dengan dingin, "Tuan, meskipun kau memiliki kartu undangan. Tetapi, jika kau merusak pakaian orang lain dan menghajar orang di sini, kau tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Begini saja, kita tetap serahkan semuanya ke polisi dan jalani proses hukumnya, oke?" Semua orang di sekitar ruangan itu berbicara dengan penuh ejekan. Pokoknya mereka ingin Reva diusir. "Reva, tunggu sebentar, aku akan menelepon." Xavier tersenyum, "Kenapa? Kau ingin mencari seseorang untuk meminta bantuan? Menelepon Nara untuk membantumu. Jangan katakan apakah Nara mau membantumu. Tetapi dengan gadis kecil yang dibawa olehmu itu saja aku ingin tahu bagaimana kau menjelaskannya kepada Nara." Semua orang yang berada di sana juga langsung menuding mereka. Benar-benar tidak tahu malu, sudah menjadi menantu sampah pun masih berani berselingkuh di luar, orang macam apa sih? Beraninya dia memiliki selingkuhan di luar padahal dia sendiri masih bergantung kepada istrinya. Aku benar-benar belum pernah melihat pria yang begitu tidak tahu malu seperti itu. Benar-benar sampah. Wajah Devi sedingin es. Dia teringat barusan dia sendiri yang membawa Reva masuk dan itu benar-benar memalukan. Tak disangka, Reva malah menghampirinya dengan ponsel disodorkan kepadanya, "Panggilan telepon dari kakekmu." Devi sangat marah, "Untuk apa kau menelepon kakekku saat ini? Lihat saja apa yang telah kau perbuat di sini. Masih beraninya kau meneleponnya." Reva menatap Devi dengan dingin dan bertanya, "Kau mau mengangkatnya atau tidak?" "Kau..." Devi sangat marah dan mau tak mau akhirnya dia menjawab telepon itu. "Kakek, mengapa kau? Diam kau." Suara kakeknya yang marah terdengar. "Aku memintamu untuk menyambut Tuan Li, lalu bagaimana kau melakukannya? Bagaimana bisa kau mempermalukan Tuan Li di lokasi acara? Aku beritahu kepadamu, masalah ini harus kau tangani dengan baik. Jika kau tidak menanganinya dengan baik, lain kali tak usah memanggil aku sebagai kakekmu lagi." Mata Devi langsung memerah. Sejak dia kecil, kakek selalu menyayanginya dan tidak pernah berteriak kepadanya. Dan kali ini kakek berteriak kepadanya 2 kali hanya gara-gara bajingan sampah ini. Apa yang terjadi sebenarnya? "Kakek, apakah kau tahu apa yang telah dia lakukan?" Devi berkata dengan cemas. Dokter Tanaka langsung marah dan berkata, "Aku tidak perlu tahu apa yang dia lakukan. Aku sangat percaya kepada Tuan Li. Kau usir wanita tadi itu keluar. Dan juga manajer rahasia, Xavier serta Kesia, usir mereka semua. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Li, usir keluar semua." "Kakek," Devi sangat marah, "jika kau melakukan hal ini bukankah pertemuan pertukaran medis kita ini akan membuat orang merasa ngeri?" "Dokter Tanaka, kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun pertemuan pertukaran medis ini gagal juga kita tetap tidak boleh mengabaikan Tuan Li. Kau lakukan dulu apa yang aku katakan tadi dan minta maaflah kepada Tuan Li. Hal-hal lainnya, tunggu aku kembali. Nanti aku akan meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Li." Setelah mengatakan itu, Dokter Tanaka menutup teleponnya. Air mata menggenang di mata Devi, dia sangat sedih. Tetapi pada akhirnya dia juga tidak berani melawan perintah kakeknya. Manajer rahasia datang dan berkata, "Nona Tanaka, maksud Dokter Tanaka." Devi menghela nafas dan berkata, "Manajer rahasia, bawa wanita itu dan saudara Su untuk meninggalkan tempat ini dulu." "Apa?" Semua orang langsung berseru. "Bagaimana situasinya? Kenapa?"
Tanya manajer rahasia dengan cemas. Xavier juga panik dan bertanya, mengapa? Kami semua punya kartu undangan sedangkan dia hanya menantu sampah. Mengapa malah kita yang diusir dan dia yang boleh tetap bertahan di sini? Devi tampak kesal. Ini adalah perintah kakekku. Kalian keluar sendiri atau aku akan meminta satpam mengusir kalian. Orang-orang itu langsung berteriak lagi. Devi sudah kesal jadi dia langsung melambaikan tangannya dan meminta satpam untuk mengusir mereka semua. Pada akhirnya keempat orang itu dikeluarkan dari ruangan itu dan seketika tempat itu hening. Namun, orang-orang yang menonton kejadian itu masih berbisik-bisik. Jelas sekali bahwa mereka sangat tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Tanaka.